Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangkuku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas dengan modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontekan, memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Aida, masa nyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Nah, berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tokoh berarti orang yang ada di cerita tersebut ya. Nomor 2, siapa yang mengikuti ulangan matematika?
3. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Nomor 4. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? 5. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? 6. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas atau pesan yang baiknya itu apa ya? Sikap apa yang perlu aku contoh? Silahkan ditulis. Nah, ini adalah sikap dari Ida. Silahkan tulis di sini. Dan pendapat kalian tentang sikap Ida itu. Kemudian sikap dari Gugut. Dan tuliskan pendapat kalian tentang sikap Gugut tersebut. Berdiskusi. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Silahkan dijelaskan. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Silahkan juga dijelaskan. Diskusikan bersama orang tua kalian atau dengan kakak kalian yang ada di rumah ya. Kalau tidak, mungkin bisa kalian diskusikan dengan teman sekelas yang mungkin dekat dengan rumah kalian dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan ya. Andai Ida memberi contekan, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang terjadi ya? Apa dampak bagi Gugut? Apa dampaknya bagi Ida? Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nanti nilainya mungkin Gugut akan bagus dan ibu guru juga akan memberi nilai sesuai angka Gugut, sedangkan itu merugikan siapa? Merugikan teman-teman sekelas dong ya, karena ada juga banyak yang jujur. Mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi, mengambil hal yang bukan miliknya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah jujur? Ceritakan. Nah, kalau belum jujur, nanti kita bisa perbaiki lagi ya, karena kita masih berada di tingkat sekolah. Sekarang kita masuk ke matematika. Ada soal seperti ini. Pak Budi bekerja sebagai tukang taman. Suatu hari Pak Budi mendapat pekerjaan untuk menanam pohon palem mengelilingi taman. Ini di pinggir ya, saya. Taman berbentuk persegi dengan sisi 20 meter. Satu sisi ini adalah 20 meter, ini 20, ini 20, ini 20 ya. Kemudian Pak Budi menanam pohon palem dengan jarak 2 meter setiap pohon. Harga satu pohon adalah 50.000. Pak Budi menghitung semua biaya dengan jujur. Dia tidak berpikir untuk melebih-lebihkan biaya. Coba kita bantu Pak Budi ya. Nah, berarti yang di sini adalah dicari keliling. Apa itu keliling? Keliling, kita memutari seluruh persegi adalah keliling ya. Amati persegi berikut, 6 cm. Buatlah persegi satuan dengan panjang sisi 1 cm. Tutup salah satu sisi persegi dengan persegi satuan. Ada berapa banyak persegi satuan sepanjang salah satu sisi persegi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini karena sisi persegi itu jika salah satu sisinya 6, maka sisi yang lain juga akan 6 karena persegi itu panjang sisi-sisinya adalah sama ya. Jadi tentu saja ke bawah akan 6. Nih, seperti ini. Tutuplah sisi persegi yang berdekatan dengan satuan. Kalian tidak usah menutup, bisa juga kalian hanya menggarisi aja ya, menggarisi saja di kertas gambar atau di kertas di buku matematika kalian. Kalian kasih jarak 1 cm tiap kotak ya. Jadi ada 6 cm, ke bawah juga 6 cm.
Bagaimana hubungan antara panjang salah satu sisi dengan jumlah panjang seluruh sisi persegi? Yang tadi Ibu jelaskan. Jadi sisinya dan panjang seluruh sisi persegi adalah, lihatin, ini satu sisi adalah 6 cm, kemudian ini 2, 3, 4 sisi. Kalian berkeliling dengan sisi-sisi yang sama, yaitu misalnya 6, ini ke sini 6, kemudian ke atas juga 6. Berarti bisa kalian simpulkan ya. Jika jumlah panjang seluruh sisi yang membatasi persegi disebut keliling, apa yang kamu simpulkan tentang keliling persegi? Keliling persegi bisa juga sisi kali 4. Atau sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Jadi sisinya itu ada 4 ya. Nah, itu yang barusan Ibu bilang ya. Tulis rumus keliling persegi. K sama dengan S dikali 4. Oke. Ya, jumlah sisi yang membatasi seluruh bangun merupakan keliling dari bangun tersebut. Pada bangun di atas kelilingnya adalah AB 6, BC 6, CD 6, DA 6. Jadi 6 ditambah 6 tambah 6 sama dengan 24, atau 24 itu adalah 6 dikali 4. Sama saja ya. Sisi persegi dinamakan S, sedangkan keliling dinamakan K. Maka K sama dengan S tambah S tambah S tambah S, atau 4 kali S. Apakah kalian bisa mencari cara menemukan keliling persegi? Silahkan kalau dapat mencari. Ini sebuah persegi mempunyai sisi 8 cm. Hitunglah kelilingnya. Ya, seperti tadi kan ya. Kalian sudah tahu 4 dikali S. Jangan lupa. Kemudian sebuah persegi mempunyai keliling 36. Berapakah panjang sisinya? Ini ditanya sisi. Kalau yang tadi mencari keliling adalah 4 dikali S atau S dikali 4. Sedangkan kalau mencari sisi adalah K dibagi 4. Ya, ini ya. Keliling dibagi 4. Luas sebuah persegi 16 cm persegi. Hitunglah keliling persegi. Karena ini luas itu didapat dari S kali S atau sisi kali sisi. Kita cari dulu S-nya. Berarti 16 dibagi berapa hasilnya menjadi sisi. Ya. 16 itu kali berapa sih? Sekian kali sekian kan, dengan angka yang sama. Itu adalah sisinya. Kemudian kita hitung kelilingnya adalah 4 dikali S. Keliling sebuah persegi adalah 64. Hitunglah luas persegi. Ya, tinggal dibagi 4. Dapat S. Setelah mendapatkan S-nya, kalian hitung luasnya. S kali S. Ya. Sekarang kamu bantu Pak Budi untuk menghitung biaya penanaman pohonnya supaya beliau dapat menghitung dengan jujur ya. Kita lihat Pak Budi tadi, mana Pak Budi itu? Pak Budi, oke. Nah, ini Pak Budi ya. Nanti yang terakhir adalah bagaimana cara Pak Budi menghitung biayanya ya. Sisinya adalah 20 meter. Kalian cari dulu kelilingnya. Kemudian setelah mendapat kelilingnya, keliling itu berjarak 2 meter katanya setiap pohonnya. Berarti hasil dari keliling ini dibagi 2 meter. Ya. Untuk menjawab soal terakhir seperti itu, kemudian dikalikan dengan 50.000. Itu akan menjadi hasilnya.
Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.